hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, Engkau memberikan hidupmu. Kami bersyukur karena kami punya masa depan bersama-sama dengan Engkau. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah siapkan dan menghadapi masa depan yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Welcome back di Campus Connection. Bulan lalu kita sudah belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Ada Timotius, ada Ruth, ada Samuel, ada Esther. Kita melihat bahwa Tuhan membentuk karakter orang-orang yang dipakainya. Tuhan tidak hanya memakai orang yang kelihatannya hebat, tetapi Tuhan membentuk orang yang mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Nah teman-teman, bulan ini kita akan belajar satu hal yang lain lagi. Kita akan bicara sama-sama tentang formasi rohani. Sebelum kita bicara tentang kebiasaan, disiplin rohani, pelayanan, komunitas, panggilan hidup, dan lain-lain sebagainya, kita perlu bertanya terlebih dahulu kepada diri kita. Hati saya ini sedang mengarah kemana ya? Minggu pertama ini kita mulai dari satu bagian yang sangat mendasar, tetapi seringkali tidak kita perhatikan, yaitu adalah kerinduan hati, desire. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar hanya perkataan daripada Allah saja yang disampaikan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu tokoh besar dalam sejarah gereja yang bernama Agustinus dari Hippo. Sebelum menjadi salah satu pemikir Kristen yang berpengaruh, hidupnya penuh dengan pencarian. Dia mencari kepuasan dengan ambisi, kesenangan, relasi, filsafat, status intelektual, dan berbagai ajaran-ajaran. Dia bukan orang yang tidak punya keinginan, tetapi justru kehidupannya digerakkan oleh begitu banyak keinginan di dalamnya. Tetapi setelah perjalanan panjang, dia menyadari bahwa semua pencarian itu tidak benar-benar memberi istirahat kepada jiwanya. Di dalam bukunya Confessions, ia menulis kalimat seperti ini. You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you.
Atau kalau kita terjemahkan, dikatakan begini, Engkau telah menciptakan kami bagimu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai hati kami beristirahat di dalam Engkau. Dari satu pernyataan yang dituliskan oleh Agustinus ini, kita dapat melihat bahwa masalah terdalam manusia sebetulnya bukan hanya kita kurang informasi, bukan hanya kita kurang motivasi, bukan hanya kita kurang disiplin. Tetapi masalah terdalam di dalam diri manusia adalah hati kita seringkali mencari istirahat di tempat yang tidak bisa memberikan kita istirahat itu. Kita mencari rasa aman dari pencapaian. Kita mencari kepuasan dari hal-hal yang instan dan sementara. Tetapi jiwa manusia terlalu dalam untuk dipuaskan oleh hal-hal yang terlalu kecil seperti itu. Karena hidup kita tidak netral, teman-teman. Kamu dan saya, kita sedang dibentuk oleh sesuatu. Kita dibentuk oleh apa yang kita cintai. Kita dibentuk oleh apa yang kita rindukan. Kita dibentuk juga oleh apa yang membuat diri kita merasa bernilai. Itulah sebabnya hari ini kita mau mulai dari satu pertanyaan yang sederhana. Apa yang sebenarnya paling saya rindukan di dalam kehidupan ini? Mari saya ajak kita untuk membaca teks Alkitab yang menjadi dasar pembelajaran kita hari ini. Dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua Mazmur 42 ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah dan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat selanjutnya kita baca, satu ayat lagi, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Dituliskan seperti ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hari ini teman-teman, kita akan belajar dari dua gambaran ini, yang baru saja kita baca ini. Dikatakan jiwa yang haus akan Allah, dan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang hatinya berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku rindu Engkau. Aku tidak mau hidupku dibentuk oleh hal-hal lain lebih daripada oleh Engkau. Karena seperti ungkapan yang diungkapkan atau dituliskan oleh Agustinus tadi, hati kita selalu sedang menginginkan sesuatu. Manusia tidak pernah benar-benar netral. Kita selalu bergerak menuju sesuatu yang kita anggap berharga. Coba perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita buka HP berkali-kali? Karena ada sesuatu yang kita cari di handphone ini. Mungkin kita cari kabar, mungkin kita cari hiburan, mungkin kita cari informasi, mungkin kita cari perasaan supaya kita nggak FOMO, kita nggak ketinggalan news, nggak ketinggalan apa-apa. Kenapa kita overthinking? Karena kita takut kehilangan sesuatu. Kenapa kita membandingkan diri dengan orang lain? Karena mungkin kita sedang mencari kepastian bahwa hidup kita ini cukup berarti. Kenapa kita takut gagal? Karena kita mungkin merasa bahwa pencapaian adalah satu tempat di mana diri kita bisa dinilai berarti. Jadi teman-teman, keinginan itu bukanlah hal kecil. Desire bukanlah hanya sekedar bilang, saya lagi pengen makan apa ya? Saya lagi pengen minum apa ya? Atau saya lagi pengen beli apa ya? Bukan. Tetapi desire berbicara tentang arah daripada hati kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, pemazmur berkata, jiwaku haus akan Allah yang hidup. Ini bukan satu kalimat yang sederhana teman-teman. Ini adalah kalimat orang yang jiwanya sedang merindukan Allah seperti rusa merindukan air. Itulah yang dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Rusa yang haus tidak sedang mencari hiburan, tidak akan mencari hiburan gitu. Rusa yang haus mencari air karena hidupnya bergantung kepada air. Pemazmur lagi bilang, Tuhan, jiwaku membutuhkan Engkau seperti tubuh membutuhkan air.
Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa hati kita juga haus. Tetapi kita memberi hati kita minuman yang salah untuk meredakan haus tersebut. Haus akan penerimaan, lalu kita minum dari validasi manusia. Haus akan rasa aman, lalu kita minumnya dari kontrol. Haus akan penghargaan, lalu kita minum dari yang namanya pencapaian. Haus akan kasih sayang, rasa dikasihi, lalu kita minumnya dari relasi yang tidak sehat. Dan masalahnya gini teman-teman, banyak dari hal-hal itu tidak selalu jahat. Sekali lagi ya, tidak selalu jahat. Ingin berprestasi, baik. Ingin diterima itu manusiawi. Ingin punya masa depan yang aman itu wajar. Ingin punya relasi yang baik, ingin berhasil itu tidak salah. Tetapi hal yang baik itu bisa menjadi tidak sehat ketika dia naik menjadi pusat kehidupan kita. Keinginan yang baik bisa berubah menjadi tuan yang kejam. Jadi pertanyaannya lebih dalam dari sekedar apakah ini baik atau buruk. Tetapi apakah ini sedang menjadi pusat hati saya atau tidak. Karena apapun yang menjadi pusat di dalam hati kita, pelan-pelan akan membentuk kehidupan kita. Ada kekosongan dalam diri manusia yang tidak bisa diisi oleh hal-hal yang bersifat sementara. Jurang yang tidak terbatas itu hanya dapat diisi oleh Allah sendiri. Itu sebabnya hati manusia bisa punya banyak hal, tetapi tetap merasa gelisah. Karena hati kita tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh hal-hal yang lebih kecil daripada Tuhan. Oleh karena itu, apa yang paling kita rindukan akan membentuk kehidupan kita. Tidak jarang kita berpikir, hidup kita dibentuk oleh keputusan-keputusan besar. Misalnya, pilih jurusan, pilih kampus, pilih pekerjaan nanti, pilih pasangan, pilih kota tempat kita tinggal, pilih pelayanan. Ya, memang keputusan besar itu penting. Tetapi tidak jarang juga hidup kita dibentuk oleh hal-hal kecil, kerinduan-kerinduan kita yang kita ikuti di dalam setiap hari kehidupan kita. Apa yang kita cek pertama kali ketika kita bangun tidur? Apa yang membuat mood kita naik turun? Apa yang paling kita takutkan? Apa yang diam-diam kita kejar hal tersebut? Teman-teman, semua itu membentuk kehidupan kita. Kalau yang paling kita rindukan adalah penerimaan manusia, kita akan mudah dibentuk oleh yang namanya ketakutan. Kita takut salah ngomong, kita takut tidak disukai, kita takut dianggap aneh. Akhirnya hidup kita bukan dipimpin oleh Kristus, tetapi oleh approval dari orang lain. Kalau yang paling kita rindukan adalah bicara tentang pencapaian, kita akan mudah dibentuk oleh ambisi dan juga yang namanya perbandingan, comparison. Kita merasa hidup adalah satu perlombaan yang tidak pernah selesai. Kita capek tapi nggak bisa berhenti. Kita berhasil tapi tetap ada perasaan takut kalah dari orang lain atau orang lain lebih berhasil dari kita. Kalau yang paling kita rindukan adalah kontrol akan sesuatu, kita akan sulit percaya kepada Tuhan. Kita pengen semuanya jelas, aman, sesuai rencana. Begitu ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita panik. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya hati kita hanya tenang kalau semua ada dalam genggaman kita. Sebaliknya teman-teman, kalau yang paling kita rindukan adalah Kristus, hidup kita akan pelan-pelan dibentuk oleh anugerahnya. Bukan berarti hidup jadi langsung mudah. Bukan berarti kita tidak punya pergumulan. Nggak pernah takut. Nggak, bukan. Tetapi arah dari hati kita ini udah mulai berubah. Disinilah formasi rohani itu dimulai. Ketika kita mulai mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Bukan hanya kita bilang, saya harus kelihatan rohani. Tapi Tuhan, bentuklah hati kami. Karena perubahan yang ada di luar, tanpa perubahan yang ada di dalam atau hati kita, semua itu hanya akan menghasilkan satu performance. Kulit luarnya aja. Kita terlihat rohani, tapi hati kita tetap haus akan validasi. Kita aktif pelayanan, tapi hati kita tetap penuh dengan perbandingan. Kita hadir di ibadah, duduk paling depan,
Tapi hati kita tetap dibentuk oleh yang namanya ketakutan, luka, insecure. Jadi pertanyaan yang tepat untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri sekarang adalah, apa yang sebenarnya saya cintai? Apa yang sebenarnya saya rindukan? Apa yang diam-diam sedang membentuk kehidupan saya? James Smith menulis dalam bukunya You Are What You Love, satu kutipan yang berbunyi seperti ini. Jesus is a teacher who doesn't just inform our intellect, but forms our very loves. Yesus adalah guru yang bukan hanya memberi informasi kepada pikiran kita, tetapi membentuk kasih dan kerinduan kita. Satu hal yang penting teman-teman, karena kekristenan bukan hanya soal kepala kita yang penuh dengan informasi, bukan kepala kita yang penuh dengan ayat yang kita hafal, tetapi kekristenan adalah kehidupan yang dibentuk oleh Kristus. Yesus tidak hanya mau kita tahu mana yang benar, bukan berhenti sampai di knowledge, tapi Yesus mau kita untuk mengasihi dengan benar. Karena kita bisa tahu apa yang benar, tetapi kita bisa tetap menginginkan sesuatu yang salah. Kita bisa tahu kebenaran, kita bisa tahu Allah mengasihi kita, tapi tetap menggantungkan nilai diri kita kepada manusia. Maka dari itu kita butuh lebih dari sekedar informasi. Kita butuh yang namanya formasi. Roh Kudus yang kita perlukan untuk membentuk ulang hati kita. Karena Roh Kudus akan menata ulang kerinduan kita agar itu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ini kabar baiknya teman-teman untuk kita. Formasi rohani bukan proyek self-improvement. Ini bukan bilang mulai hari ini, saya harus lebih rohani, saya harus lebih niat, saya harus lebih kuat, saya harus lebih disiplin. Ya, tentu kita perlu mengambil respon itu. Tentu kita perlu mengambil langkah. Kita perlu mengambil bagian kita untuk melangkah di dalam proses ini. Tetapi, inti formasi rohani bukan kemampuan kita memperbaiki diri kita sendiri. Intinya adalah Allah yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus menolong kita melihat kondisi hati kita. Roh Kudus menyingkapkan kerinduan yang salah arah. Roh Kudus menghibur hati yang lelah. Matius 5 ayat 6 yang tadi kita baca menuliskan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Gambarannya di sini adalah lapar dan haus. Yesus tidak berkata berbahagialah orang yang sekedar tahu definisi formasi rohani, berbahagialah orang yang sekedar tahu apa itu kebenaran. Yesus nggak berkata berbahagialah orang yang paling religius, tetapi dikatakan di sini mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus itu bahasa lain dari desire, bahasa yang menggambarkan kerinduan. Teman-teman, kalau kamu lapar, kamu nggak perlu dipaksa kan untuk cari makanan. Kalau kamu lagi haus, kamu lagi nggak perlu dikasih seminar panjang lebar tentang pentingnya air di dalam kehidupan manusia. Enggak kan? Rasa lapar dan rasa haus akan menggerakkan seseorang. Yesus sedang menggambarkan orang yang hatinya mulai diarahkan kepada kehendak Allah. Orang yang bukan hanya ingin diberkati Tuhan, tetapi ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang bukan hanya ingin Tuhan memberikan solusi, tetapi ingin Tuhan untuk membentuk kehidupannya. Dan janji yang Yesus berikan adalah mereka akan dipuaskan. Bukan dipuaskan oleh dunia, tetapi dipuaskan oleh Allah sendiri. Mazmur 42 ayat yang pertama yang tadi kita baca juga memberikan gambaran. Pemazmur haus akan Allah, tetapi hidupnya tidak sedang baik-baik saja. Dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ada kesedihan, ada tekanan. Mungkin juga ada pertanyaan di situ, dituliskan di bagian terakhir dari ayat yang keempat. Pertanyaan dari orang lain, di mana Allahmu? Jadi merindukan Allah bukan berarti hidup selalu terasa ringan, bukan berarti hidup selalu terasa mudah. Kadang-kadang justru di tengah-tengah air mata, kita belajar untuk berkata, Tuhan, yang paling aku butuhkan bukan keadaan yang berubah, tetapi yang paling aku butuhkan adalah Engkau di dalam kehidupanku.
Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan membawa banyak keinginan. Tuhan, ubah situasiku. Tuhan, buka jalan di depanku. Tuhan, bereskan masalahku. Tuhan, tolong kasih aku pasangan. Tuhan, kasih aku pekerjaan. Tuhan, pulihkan relasiku. Tuhan, sukseskan studiku, ujianku, hilangkan rasa takut. Teman-teman tidak salah membawa semua itu kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang peduli, Dia mendengar, Dia tahu kebutuhan kita. Tetapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa formasi rohani membawa kita lebih dalam dari sekedar meminta Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Formasi rohani membawa kita kepada doa yang seperti, Tuhan, bentuklah apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanku. Tuhan, ajari aku menginginkan Engkau lebih dari semua hal yang lain. Gampang? Itu bukan doa yang gampang, teman-teman. Karena kalau kita boleh jujur, ada bagian di dalam diri kita yang tidak hanya ingin Tuhan. Kita ingin Tuhan plus semua hal yang kita mau. Tuhan tidak selalu langsung mengambil semua keinginan itu, tetapi Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mulai menata ulang prioritas kehidupan kita, menata ulang urutan-urutannya di dalam diri kita. Bukan berarti, sekali lagi ya, bukan berarti kita tidak boleh punya mimpi. Bukan berarti kita tidak boleh punya target. Tapi Roh Kudus mengajar kita untuk kita bisa berkata, Kristus yang utama di dalam hidupku. Kehendak Allah yang utama dalam hidupku. Serupa dengan Kristus yang utama di dalam kehidupanku. Yang lain mengikuti di bawah itu. Inilah formasi rohani. Sekali lagi bukan self-help, bukan motivasi rohani, bukan sekedar teknik untuk kita hidup lebih baik. Tapi ini adalah proses pertolongan Roh Kudus yang menolong, membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hari ini saya tidak mau aplikasi kita berhenti di dalam kalimat, oh mulai sekarang saya akan baca Alkitab dengan lebih rajin. Atau mulai sekarang kita berdoa lebih banyak. Penting teman-teman itu. Baca Alkitab, berdoa itu penting. Tapi minggu-minggu ke depan nanti kita akan bicara lebih khusus tentang ritme dan kebiasaan-kebiasaan rohani. Tetapi hari ini kita mulai dari hal yang paling mendasar. Kita minta Roh Kudus menolong, menyingkapkan, membuka kerinduan hati kita yang terdalam. Karena kadang-kadang kita tidak sadar apa yang sedang membentuk kita. Jadi saya mau ajak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa catat ini dan teman-teman bisa renungkan dan jawab ini secara pribadi. Yang pertama, apa yang paling sering menguasai pikiranmu akhir-akhir ini? Waktu kamu sedang diam, pikiranmu lari kemana? Ke masa depan, seseorang, yang lain, ketakutan, luka, pencapaian, uang, penilaian orang, banyak. Kemana pikiranmu lari? Kedua, apa yang paling saya takut untuk kehilangan? Kadang rasa takut kita menunjukkan letak di mana harta kita berada. Ketiga, apa yang paling saya kejar? Bukan hanya apa yang kita ngomong ya di mulut, tetapi yang terlihat dari waktu kita berikan kemana, energi kita berikan kemana, emosi kita, keputusan-keputusan kita, apa yang kita ambil. Yang keempat, apa yang membuat saya merasa bernilai? Apakah kita merasa bernilai karena kita anak Allah? Atau karena kita dibutuhkan orang? Karena dipuji, karena berhasil, punya relasi, terlihat rohani, atau karena kita lebih baik dari orang lain? Apa yang membuat kita merasa berharga? Yang kelima, kalau Tuhan tidak memberi apa yang saya inginkan. Kalau Tuhan tidak memberi apa yang saya inginkan, apakah saya tetap percaya kepada Tuhan? Ini bukan pertanyaan untuk membuat kita merasa bersalah, tetapi ini pertanyaan untuk membawa kembali hati kita kembali kepada Tuhan. Roh Kudus tidak datang hanya untuk berkata, "Hei, hati kamu kacau." Roh Kudus datang untuk menolong kita, membersihkan, membentuk, mengarahkan, dan menumbuhkan kerinduan yang baru itu di dalam diri kita. Teman-teman, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita semua sedang dibentuk. Either ke arah yang lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus, atau ke arah yang lebih buruk, menjadi semakin jauh dari rupa Kristus. Karena tidak ada hidup yang
netral. Kalau kita tidak sadar, hati kita akan dibentuk oleh dunia di sekitar kita. Oleh tuntutan, perbandingan, luka, algoritma sosial media kita, validasi, ambisi, ketakutan, dan berbagai macam hal yang lain. Tetapi Tuhan memanggil kita kepada sesuatu yang lebih dalam daripada itu semua. Bukan hanya hidup yang lebih sibuk secara rohani, terlihat sibuk. Bukan hanya hidup yang lebih kelihatan Kristen. Tapi Tuhan mau membentuk hati kita. Semua ini dengan tujuan kehidupan kita menjadi semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan hati yang pura-pura kuat, tetapi dengan hati yang jujur. Dan kita bilang, Tuhan, bentuklah kerinduan hatiku. Ajari aku menginginkan Engkau lebih dari semua hal yang lain. Roh Kudus mau menata ulang apa yang kita cintai, apa yang kita rindukan, apa yang kita kejar, supaya pelan-pelan hidup kita semakin serupa dengan Kristus dan semakin selaras dengan kehendak Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Hari ini kami berdoa Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, singkapkan isi hati kami. Berikan kami pengertian, biar apa yang menjadi kerinduan terdalam di hati kami terbuka selebar-lebarnya, dan kami bisa menilai apakah itu satu hal yang baik, hal yang menyenangkan hati Tuhan, atau bukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Hari ini Tuhan, kami juga mohon ampun. Kami mau bertobat dari tindakan-tindakan kami yang salah. Kami bertobat dari kerinduan-kerinduan hati kami yang salah. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami tidak mau terjebak di dalam kerinduan-kerinduan yang salah yang berasal daripada dunia. Biar kami memiliki hati yang murni, dengan kami punya kerinduan yang benar-benar hanya mengarah kepadamu ya Tuhan. Biar hati kami haus dan lapar hanya akan Engkau ya Tuhan. Hati kami haus dan lapar hanya akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan diri kami untuk masuk di dalam proses pembentukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami buka hati kami buka diri kami, dan kami berikan semuanya untuk Tuhan. Kami mau bilang, Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam proses pembentukan. Kami siap dibentuk oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati keluargamu, ada relasi yang dipulihkan di tengah-tengah keluarga, setiap yang dilakukan oleh keluargamu Tuhan yang jadikan berhasil, semua usaha pekerjaan orang tuamu Tuhan yang menjadikannya berhasil. Tuhan juga melimpahkan hikmat-Nya di dalam kehidupanmu, memampukan kau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang terbaik, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam masa-masa yang tersulit sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.